Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin pergi ke kebun cari buah manggis. Bab 3265 sampai bab 3268. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh orang-orang dari divisi Zenmo. Ye Junlin benar-benar membunuh orang secara tiba-tiba. Di depan mereka, dia membunuh binatang buas yang mereka pelihara dan juga membunuh hantu serigala. Dan dia meninggal secara tragis, kepalanya hancur di bawah hidung mereka. Malu, sayang sekali. Ghost Wolf adalah jenius dari kuil serigala. Mewakili masa depan kuil serigala, menendang masa depan kuil serigala. Hal ini membuat semua orang di kuil serigala menjadi sangat populer. Kamu Junlin harus mati, pemimpin kuil serigala semakin gemetar. Ini adalah murid favoritnya. Kuil serigala hanya dapat dianggap sebagai kekuatan menengah di antara faksi utama divisi penindas iblis, dan pada dasarnya hidup dalam celah. Hingga hantu serigala muncul, memberi mereka harapan besar. Oleh karena itu, kuil serigala mencurahkan seluruh upayanya untuk mengembangkan kejeniusan serigala hantu. Selama hantu serigala terbentuk, kuil serigala pasti akan mendapat tempat di divisi penindas iblis di masa depan. Tapi sekarang, harapan benar-benar hancur. Pemimpin kuil serigala menyesalinya sekarang. Dia seharusnya tidak membiarkan hantu serigala mengambil pedangnya sekarang. Dia seharusnya mengirim orang lain ke sana. Ye Junlin, kamu harus mati hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Teriak pemimpin kuil serigala. Bunuh, bunuh, bunuh. Semua orang di kuil serigala berteriak serempak. Pemimpin kuil serigala bahkan berkata kepada semua orang, apakah kamu belum melihat dengan jelas, Ye Junlin tidak akan menyerahkan Shen Jie dan putrinya, dia melakukannya dengan sengaja. Pada saat ini, semua orang secara bertahap sadar, mereka dibodohi oleh Ye Junlin. Perilaku membunuh Ye Junlin barusan bisa menjelaskan segalanya. Itu benar, hadapi kelompok orang yang tidak tahu malu ini. Ye Junlin tidak akan masuk akal lagi. Kami terlalu bodoh untuk bernalar, jadi kami bisa saja membunuh orang. Tunggu apa lagi? Ayo berkumpul, bawa Ye Junlin langsung. Saat itu kita bisa mendapatkan bencana ilahi dan putrinya, kita bahkan bisa mendapatkan tulang Ye Junlin. Pada saat ini, pemimpin serigala tempel tidak lagi bersifat rahasia. Langsung memperlihatkan sifat aslinya, kamu berpura-pura menjadi apa? Bukankah kita di sini hanya untuk pedang ilahi kuno dan tulang-tulang putri Ye Junlin, hancurkan dia bersama-sama. Dia berteriak keras, ayo kita kalahkan Ye Junlin bersama-sama. Kami di sini untuk menyerang Ye Junlin dan putrinya. Faksi besar lainnya juga berhenti berpura-pura dan langsung terekspos, sifat asli muncul. Kalau begitu mari kita kalahkan Ye Junlin bersama-sama. Klaim ke dunia luar bahwa dia mencuri pedang sihir kuno dan teknik pemurnian Qi dari divisi Zenmo, itu sebabnya kami menghukum dia dan putrinya. Kelompok orang ini menunjukkan wajah hijau mereka taring. Jangan melihat pembicaraan tentang kebajikan, keadilan dan moralitas. Tapi Zenmo Shi adalah eksistensi yang kejam dan kejam. Orang-orang di dalam semuanya adalah algojo yang kejam. Hal seperti ini terjadi setiap saat, ini jauh lebih kejam daripada di luar. Orang-orang ini sungguh kejam, Ye Junlin. Tunggu saja kematiannya, kami akan menggali tulangmu hidup-hidup, membuatmu sengsara, membuatmu menderita siksaan yang mengerikan. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Semua orang menatap Ye Junlin. Pemimpin kuil serigala bahkan berkata, saya tidak menginginkan apapun hari ini, saya hanya menginginkan nyawa Ye Junlin, Anda menggali tulang-tulangnya, dan saya hanya menginginkan nyawanya, aku tidak akan membiarkan dia mati dengan mudah. Aku akan membiarkan dia menderita, siksa dia sampai mati. Dan kerabat serta teman-temannya, aku akan menyiksa mereka sampai mati satu persatu. Semua orang di kuil serigala sangat membenci Ye Junlin. Saya berharap saya bisa memakan daging Ye Junlin dan meminum darah Ye Junlin.
Mereka sudah memikirkan ratusan cara untuk menyiksa Ye Junlin. Ye Junlin memandang mereka dan tersenyum. Sebenarnya, wajah kalian terlihat cukup nyaman, bahkan sedikit lucu, kalian terlihat sangat sok suci sekarang. Itu membuatku muak. Ye Junlin harap kamu bisa mengatakan hal seperti ini lagi. Ayolah. Ratusan orang dari 13 faksi divisi penekan iblis semuanya mengambil langkah maju. Jumlah orangnya tidak banyak, tetapi semua orang adalah orang yang kuat. Ini setara dengan kekuatan tempur ribuan dewa super terkuat di kerajaan beruang perang. Teknik pemurnian ki mereka digunakan satu demi satu. Arus udara yang mengerikan berdampak, dan seluruh divisi Tianjin rata dengan tanah dalam sekejap. Mereka juga semua tahu bahwa Ye Junlin kuat dan memiliki pedang ilahi kuno di tangannya. Mereka juga baru saja melihat adegan pembunuhan hantu serigala. Meski kejadian itu terjadi secara tiba-tiba, namun dianggap sebagai penyerangan. Namun tanpa kekuatan yang mutlak, bagaimana seseorang bisa sukses dengan mudah? Ghost Wolf adalah yang terkuat di antara kelompok mereka. Itu artinya Ye Junlin sangat kuat, semua orang tidak berani menjadi terlalu besar, mereka hanya ingin berakting bersama. Andalkan saja orang banyak untuk menindas Ye Junlin. Hari ini, aku akan memberitahumu, seekor katak di dalam sumur, mengetahui bahwa ada dunia yang lebih baik. Mereka selalu percaya bahwa Ye Junlin hanya bisa memamerkan kekuatannya di panggung kecil, berpikir bahwa dia tidak terkalahkan. Namun nyatanya, di panggung besar divisi Zenmo, dia bukanlah siapa-siapa. Mereka akan memberitahu Ye Junlin betapa lemahnya dia dan memukulnya dengan keras. Ini adalah kebanggaan mereka, mereka selalu menganggap dirinya lebih unggul dan orang-orang di dunia sekuler hanyalah orang biasa. Bagaimana orang biasa bisa lebih baik dari mereka? Ada orang yang kuat, tapi itu tidak berarti apa-apa bagi mereka. Sekarang mereka bergabung bersama, mereka telah memberikan cukup banyak wajah pada Ye Junlin. Tapi Ye Junlin masih duduk, seolah dia mengabaikan semua orang. Apakah dia benar-benar berpikir dia tidak terkalahkan? Perilaku seperti ini tidak diragukan lagi membuat marah semua orang di Departemen Penindas Iblis. Keinginan untuk membunuh. Bunuh. Semua orang di kuil serigala sangat ingin membalas dendam dan menjadi orang pertama yang bergegas keluar. Semua orang juga bergegas maju. Teknik pemurnian ki mereka yang selalu berubah dilepaskan, dan penuh dengan serangan. Ratusan serangan menimpa Ye Junlin satu persatu. Hanya saja Ye Junlin duduk di sana sepanjang waktu dan tidak menganggapnya serius sama sekali. Dia bahkan mengambil cangkir teh dan terus minum teh. Menghadapi ratusan serangan, Ye Junlin tetap tidak bergerak, kecuali cangkir tehnya sedikit bergetar, menyebabkan sedikit riak. Fluktuasi ini menyebar dan berubah menjadi gelombang badai. Boom! Suara keras langsung mengalahkan ratusan serangan. Kejutan. Sangat terkejut. Apakah Ye Junlin begitu kuat? Mengalahkan serangan semua orang dengan mudah. Lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Semua orang harus bekerja lebih keras. Dia sulit dihadapi. Kita harus menyingkirkannya. Kalau tidak, kita semua dalam bahaya. Petik 2. Pemimpin kuil serigala segera berteriak. Sekarang, semua orang menyadari keseriusan masalah ini. Tidak lagi menyembunyikan apapun, mereka semua memamerkan semua keahlian khusus mereka tanpa keberatan. Mereka ingin membunuh Ye Junlin dengan satu pukulan dan harus menang. Kalau tidak, akan ada masalah besar. Itu dibentuk oleh serangkaian serangan kuat, membunuh Ye Junlin. Seni memurnikan ki memang sangat misterius. Menggunakan elemen langit dan bumi untuk memadatkan ki, kekuatannya sangat menakutkan. Ketika seni memurnikan ki mencapai tingkat tertentu, Anda dapat memadatkan ki dan mengubahnya menjadi bentuk. Energi yang terkondensasi berevolusi menjadi benda nyata. Seperti pedang, perisai, del. Kali ini, mereka benar-benar berjuang keras. Segala macam teknik pemurnian ki ditampilkan.
Ye Junlin masih duduk, dengan senyuman, bukannya ekspresi gugup dan takut di wajahnya. Setelah dia menyesap teh, kocok cangkir teh dengan lembut, dan teh di dalamnya akan tumpah. Bukan saja tidak jatuh ke tanah. Sebaliknya, itu berubah menjadi tetesan yang tergantung di depan Ye Junlin. Terlalu mudah melakukan ini dengan kekuatan Ye Junlin, kekuatannya terlalu menakutkan. Dapat mengendalikan segalanya. Melihat orang-orang dari divisi penekan iblis di depannya, Ye Junlin dengan lembut menjentikkan tetesan air yang mengambang di depannya. Bang! Setelah menjentikkan tetesan air itu langsung terbang keluar seperti bola meriam. Kecepatannya begitu cepat hingga melampaui batas, langsung merobek udara dan mengeluarkan gelombang udara. Setetes teh ini keluar secepat kilat, membawa energi yang menakutkan dan merobek. Bisa mengenai semuanya. Sekalipun ada gunung 10 arah di depan, gunung itu masih akan diledakkan oleh tetesan air. Saat tetesan teh keluar, kecepatan dan kekuatannya mencapai titik ekstrim. Seolah-olah segala sesuatu di sekitar Anda telah membeku, baik itu waktu, ruang, del. Setetes teh keluar, dan dunia tampak berubah menjadi latar belakang hitam dan putih. Aku hanya melihat ekspresi ngeri di wajah semua orang di Departemen Penindas Iblis. Mereka hanya merasakan tekanan pada tubuh mereka tiba-tiba menjadi lebih kuat, darah mengalir mundur, dan seluruh organ utama tubuh terkompresi. Rasanya tubuhku akan meledak kapan saja, di mana saja. Hal yang menakutkan adalah setelah setetes teh ini dikeluarkan, teknik pemurnian ki mereka sepertinya terkunci dan tidak dapat digunakan sama sekali. Unsur langit dan bumi serta kekuatan langit dan bumi tidak dapat dipinjam sama sekali, dan energi spiritual di sekitarnya langsung terkuras. Lingkungan di kawasan ini sama persis dengan sebelum energi spiritual dihidupkan kembali. Setetes teh yang diminum memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ini sangat menakutkan, semua orang ingin menghindarinya, ingin menghindari keunggulannya, tetapi tidak ada peluang. Orang pertama yang menanggung beban terbesar adalah Tetua Agung Kuil Serigala, yang kekuatannya berada di urutan kedua setelah pemimpin hebat. Selain itu, ia mengambil jurusan teknik pelatihan fisik yang kuat di Kuil Serigala. Tentu saja ini bukan latihan fisik murni seperti Ye Junlin, melainkan teknik latihan fisik yang dipadukan dengan teknik pemurnian ki. Tubuhnya sangat keras sehingga dia tidak bisa menahan serangan apapun. Namun menghadapi setetes teh ini, dia tidak punya kesempatan untuk menghentikannya. Itu hanya bisa diserang secara langsung, ambillah dengan keras. Mengaum, dia meraung, seluruh tubuhnya terkondensasi dengan energi. Tubuhnya tiba-tiba berukuran 2 kali lipat, dan kekuatan pertahanannya sangat mencengangkan. Tak lama kemudian, tetesan air datang. Puff! Tapi tidak ada yang menyangka kalau setetes teh ini akan langsung menembus tubuhnya. Tubuhnya yang kuat seperti tahu, mudah pecah. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Boom! Segera tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan meledak menjadi bola kabut darah di tempat. Ngeri, seluruh penonton kaget. Apakah setetes teh ini begitu menakutkan? Meremehkan, Anda meremehkan Ye Junlin, dia lebih kuat dari yang dibayangkan. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertempuran melawan kerajaan beruang. Mereka semua meremehkan Ye Junlin, dia sangat kuat sehingga dia harus sekuat orang tua dari faksi utama. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa mereka atasi sendirian. Hal baiknya adalah mereka bersatu, ada harapan. Kalau tidak, semua orang yang datang akan mati. Tapi ini baru permulaan, bagaimanapun, Ye Junlin baru saja mengocok cangkir teh, dan banyak tetesan air bertebaran. Sekarang pecahkan dan tampilkan di hadapannya satu persatu. Bang, bang, bang. Ye Junlin terus-menerus menjentikkan tetesan air yang tergantung di depannya. Ada ratusan tetesan air dalam setengah cangkir teh. Hampir seketika, semuanya dikeluarkan oleh Ye Junlin dengan jarinya.
Dunia sepertinya tidak mampu menahan kekuatan mengerikan ini, dan benar-benar mengeluarkan suara yang memekakkan telinga dan mengejutkan. Energi spiritual dalam jangkauan yang lebih kuat telah terkuras habis. Setetes air menembus es dan api, menjadi senjata paling menakutkan di dunia. Tidak bisa dihancurkan, saya tidak peduli siapa kamu. Tidak peduli pertahanan apa yang kamu punya, tusuk semuanya. Tingkat berlebihan ini membuatnya seolah-olah Anda bisa menembus langit. Ratusan tetes teh ditembakkan secara serempak, menargetkan masing-masing orang di divisi penindas iblis. Sudah terlambat bagi mereka untuk melarikan diri. Saya hanya bisa menerimanya dengan paksa, bertarung. Mata semua orang bersinar dengan tekad, siap melawan Ye Junlin sampai mati. Itu jelas setetes air, tapi sama mengejutkannya dengan senjata ajaib yang tiada taraf. Orang-orang kuat dari divisi penekan iblis mencoba yang terbaik. Entah menyerang dengan serangan, menyerang dengan pertahanan, atau bergabung dengan banyak orang. Beberapa bahkan menempatkan binatang buas mereka sendiri di depan mereka untuk memblokir serangan tersebut. Singkatnya, dalam sekejap, semua orang mencoba yang terbaik untuk memblokir serangan fatal ini. Tapi ratusan tetes teh ini adalah serangan menghancurkan tanpa pandang bulu. Apapun trik yang Anda gunakan, semuanya tidak akan berguna. Menyerang tidak berhasil, dan bertahan juga tidak berhasil. Bergegas di depan tim, kuil serigala, yang sangat ingin membalas dendam, melancarkan serangan terkuatnya. Dia tidak mencoba untuk memblokir tetesan teh, tetapi mencoba menyerang Ye Junlin. Sekarang dia hanya menatap Ye Junlin di matanya. Setetes teh saja langsung mengalahkan serangan kuatnya, lalu menembus tubuhnya tanpa melambat. Pemimpin Istana Raja Serigala berteriak kaget, dan menjadi orang pertama yang jatuh. Tubuhnya meledak dengan cepat, puff, orang kedua ditembus. Tubuhnya langsung meledak, puff, orang ketiga ditembus. Percikan darah, puff, puff, puff. Selanjutnya, tetesan teh menutupi semua orang yang hadir seperti peluru. Satu demi satu, mereka menembus tubuh orang-orang kuat dari divisi penindas iblis, hanya untuk melihat bercak darah keluar. Hampir seketika, ratusan orang kuat yang hadir di divisi penindas iblis tertusuk tetesan air. Semua orang berhenti sejenak, dan pemandangan itu membeku saat ini. Setiap orang memiliki penampilan luar biasa di wajah mereka. Nyatanya hidup mereka berakhir dalam sekejap, namun kesadaran mereka belum juga menyusul, atau bisa dikatakan mereka bertahan dalam waktu yang singkat. Mereka semua memandang Ye Junlin dengan tidak percaya. Aku tidak menyangka Ye Junlin akan membunuh mereka sedemikian rupa. Tetesan air membunuh orang, belum pernah terjadi. Bahkan pedang dewa kuno di tangannya belum digunakan. Mereka meninggal dengan sangat tragis, tidak mau menyerah. Sangat tidak mau, mereka seharusnya tidak datang untuk menguji kekuatan Ye Junlin yang sebenarnya. Akibatnya, saya terjebak di dalamnya, mereka telah menjadi umpan meriam. Saya pikir setelah mereka tiba, mereka akan dengan mudah menangkap Ye Junlin. Anda juga bisa mendapatkan pedang kuno Ye Junlin dan sebagainya. Namun di luar dugaan, mereka semua mati di sini. Ini adalah bencana bagi mereka, semuanya kacau. Bang bang bang, saat berikutnya, tubuh mereka meledak dan berubah menjadi kabut darah. Hujan darah di seluruh langit, pemandangannya luar biasa dan indah. Orang-orang dari 13 faksi yang dipimpin oleh kuil serigala di divisi penekan iblis semuanya musnah. Tidak ada satupun yang tersisa. Ye Junlin bukanlah orang yang tidak masuk akal. Jika kamu datang untuk mencari teman, meskipun kamu menerima murid, aku tidak akan membunuhmu. Tetapi Anda mencoba mengambil keuntungan dari bencana ilahi saya dan putri saya, dan Anda akan menggali tulang-tulang saya. Jika saya tidak melawan dan jatuh ke tangan Anda, akhir hidup saya akan sangat menyedihkan. Maka aku hanya bisa membunuh kalian semua. Jika saya tidak membunuh Anda pasti akan membunuh saya dan menyiksa kerabat dan teman saya.
Ye Junlin perlahan meminum sisa teh seolah tidak terjadi apa-apa. Dengan kata lain, baginya, itu seperti melakukan hal kecil. Secara bertahap, penjaga dewa surgawi yang bersembunyi perlahan keluar. Mereka memandang Ye Junlin dengan kagum seolah-olah mereka adalah dewa. Yang harus kamu lakukan hanyalah bersujud di depan Ye Junlin. Terlalu kuat, awalnya, menurut pendapat mereka, itu pasti si Qiang yang menekan iblis. Tidak peduli seberapa kuat Ye Junlin, dia hanyalah anak liar. Mereka ortodoks, alhasil, mereka tercengang dengan pertarungan ini. Ye Junlin menunjukkan dirinya yang tak terkalahkan. Gunakan setengah cangkir teh untuk membunuh ratusan orang kuat dari 13 faksi divisi penekan iblis. Kuat, dia sangat kuat. Pada saat ini, Ye Junlin berdiri perlahan dan berkata kepada penjaga dewa, bersihkan saja tempat ini. Maaf, Departemen Ketuhanan Anda hancur karena perkelahian. Apakah Anda ingin saya mengirim seseorang untuk memperbaikinya, untukmu? Ye Junlin bertanya. Tidak perlu, kami akan melakukannya sendiri. Para pengawal surgawi menggelengkan kepala mereka dengan gila. Ye Junlin kemudian melihat sekeliling, dan mencibir, jangan lihat, kamu yang akan mati berikutnya, boom. Setelah mengatakan itu, dia menginjak tanah dengan ringan, dan gelombang mengerikan meledak di sekitarnya. Menyapu segalanya dengan momentum yang luar biasa. Bersambung.